Oke guys, jadi pagi hari berjalan di daerah Ubud. Wah, ini asik banget ya. Kiri kanan sawah, lingkungan masih asri, dan saya mau sharing sesuatu tentang investor. Jadi kemarin saya sempat ngisi seminar ya, beberapa waktu lalu saya ngisi seminar, dan di sana saya sharing bahwa kalau kita mau mendapatkan investor, sebaiknya adalah untuk scale up bisnis kita. Dan di saat yang sama juga investor akan cari kita kalau kita udah punya track record, kalau kita udah punya konsep bisnis yang terbukti berhasil. Karena saya sampaikan juga di sana, ide bisnis tuh gampang banget. Semua orang bisa punya ide, tinggal googling aja, tinggal pakai chat GPT, pakai AI segala macam, ide itu banyak sekali. Dan ide itu bisa bagus-bagus. Tapi ide itu sangat berbeda dengan eksekusi. Nah, yang dicari oleh seorang investor adalah kemampuan eksekusi dari seorang entrepreneur. Makanya kalau kamu udah bisa membuktikan bahwa kamu bisa mengeksekusi, barulah investor akan datang. Sesimpel itu rumusnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana investor bisa tahu kalau kamu tuh bisa mengeksekusi? Jawabannya gampang. Bisnismu jalan atau enggak? Track record bisnismu seperti apa? Bisnismu menguntungkan atau enggak? Nah, di sana peserta mulai bertanya, Pak Gede, bagaimana kalau saya belum punya pengalaman bisnis? Bagaimana kalau saya belum pernah berbisnis sama sekali? Saya mulai dari nol, saya orang awam dan segala macamnya. Bahkan ada juga yang nanya gini, Pak Gede, saya dari desa, saya dari kampung dan segala macamnya. Bagaimana cara biar bisa dapat investor? Oke, pertama-tama saya harus kasih tahu dulu satu kenyataan pahitnya ya. Bahwa dunia ini tidak peduli apakah kamu orang awam, apakah kamu orang yang perlu dibantu, apakah kamu orang kaya, orang miskin, atau kamu dari desa, dari kota. Pokoknya kalau kita bicara bisnis, kita bicara investor dalam konteks bisnis, mereka perlu konsep yang udah proven. Jadi kalau kamu belum bisa membuktikan kalau kamu layak diinvestasikan, mereka nggak akan mau invest ke kamu. Jadi lebih ke kelayakan kamu diinvestasikan, bukan kamu butuh investasi, bukan. Jadi dunia tidak bekerja dengan cara melihat apakah kamu perlu dibantu atau enggak, tapi lebih kepada kamu layak dibantu atau enggak. Nah, layaknya dilihat dari mana ya? Dari kemampuanmu, itu dulu. Jadi ketika dulu saya mulai genjor kayak ngegas mencari investor, saya juga udah memiliki satu track record. Satu track record di mana di bisnis saya, di salah satu bisnis saya, itu memang udah berhasil melewati satu kondisi yang sangat sulit, sangat berat, di mana banyak kompetitor saya akhirnya tutup, bangkrut, gulung tikar gitu ya. Tapi ternyata saya dan tim berhasil menavigasikan bisnis kami sehingga kita malah bisa profitable, malah bisa untung. Saya kasih contoh. Tahun 2019, bisnis saya itu membuka 4 hotel baru di Canggu. 2019 akhir dan 2020 awal. Kita buka 4 hotel di Canggu. Nah, 2020 bulan Maret terjadi lockdown. Nah, tapi apa yang terjadi? Selama masa pandemi, ternyata semua unit hotel kami tetap bisa memberikan dividen. Tetap bisa bagi hasil, tetap profitable. Yang artinya ketika banyak hotel di Bali ya, kita bicara di Bali nih, banyak hotel tutup, banyak akomodasi wisata yang akhirnya merugi gitu kan. Nah, tapi ternyata manajemen kami itu berhasil melakukan inovasi-inovasi sehingga tetap profitable. 2022 masih di tengah pandemi lah, kita belum bebas-bebas amat gitu ya. Kita buka hotel baru lagi di Uluwatu dan tetap profitable. Artinya apa? Manajemen kami berhasil mengelola hotel, mengelola properti, sehingga tetap bisa menghasilkan keuntungan ketika banyak kompetitor kami yang merugi. Kondisinya memang parah banget waktu itu, apalagi kita bicara Bali, yang sangat tergantung dengan dunia pariwisata untuk ekonominya.
Di sana investor ngelihat, investor tuh nggak buta, investor itu nggak tuli ya, investor ngelihat, oh siapa ini orang-orang di balik ini, ya udah saya tinggal bilang saya Pak. Nah di sana akhirnya banyak tuh mulai berdatangan investor-investor, mulai berdatangan partner-partner strategik gitu kan, pengen berpartner dengan usaha saya, banyak ingin berpartner dengan bisnis saya. Nah karena itulah akhirnya balik lagi ke yang saya bilang di awal, ketika kita sudah memiliki satu konsep yang proven, satu konsep yang jelas, yang terbukti memang bisa menghasilkan keuntungan, maka uang akan cari kita. Simpelnya seperti itu. Makanya di beberapa video sebelumnya saya sampaikan, ya saya lagi cari hotel. Saya lagi cari hotel yang bisa saya beli dengan harga yang wajar, dengan harga yang fair. Bukan dengan harga yang dinaik-naikin. Jangan juga sampai saya harus negosiasi sampai ngepres, kasihan ownernya, saya nggak mau. Prinsipnya simple, penjual harus merasa diuntungkan, lalu kemudian ya saya juga jangan dirugikan, kan seperti itu. Nah, ini yang menarik konsepnya, karena banyak banget pengusaha yang pemula itu kemudian membandingkan apa yang telah kami lalui dengan kondisinya sendiri, di mana mereka merasa bahwa saya punya ide yang sangat bagus, saya yakin ide saya akan berhasil, saya adalah orang yang bekerja keras. Ya, investor nggak peduli. Semua orang yang pitching ke mereka itu mengatakan hal yang sama, ide saya bagus, ini akan banyak banget keuntungannya dan segala macamnya. Mau bisnisnya F&B lah, mau bisnisnya fintech lah, apapun, semuanya sama. Kamu harus buktikan kamu bisa. Nah pertanyaannya, kalau kemudian kamu masih di awal, lalu kemudian kamu belum punya pengalaman sama sekali, apa yang harus dilakukan? Kalau saran saya, kalau kamu bener-bener mulai dari nol, apalagi misalnya kamu bukan anak siapa-siapa ya, orang tuamu bukan konglomerat, bukan pengusaha, bukan someone lah gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Kalau saran saya, mulailah bisnis dengan bootstrapping. Bootstrapping itu artinya pakai duit sendiri. Dari mana modalnya? Kamu kerja dulu lah. Kerja dulu sama orang, dapat gaji. Gajinya jangan kemudian dipakai buat beli handphone, beli motor, liburan, jalan-jalan, healing. Aduh, jangan deh, lupakan. Kalau kamu masih fokus sama healing, ya nggak akan punya modal gitu aja. Kerja dulu, kumpulin modal. Di saat yang sama, sambil kamu kerja kumpulin modal, kamu bangun bisnismu pelan-pelan. Kamu bangun networkmu, kamu bangun experience-mu dan expertise-mu. Jadi ketika saatnya nanti kamu udah mulai mengembangkan layar bisnismu, nah kamu udah punya pengalaman, kamu udah punya keahlian di sana, dan network juga kamu udah terkumpul, sehingga apa yang terjadi? Ya lebih gampang lah kamu nanti ketika mencari investor. Bayangin, misalnya investor nanya, oke, kamu mau bisnis F&B. Bagaimana saya tahu kamu bisa execute dengan baik? Kamu bisa jawab kayak gini. Saya udah kerja Pak 5 tahun di dunia F&B. Saya tahu betul di mana cari suppliernya. Saya tahu betul marketnya siapa. Database marketnya saya udah punya ribuan. Itu jauh lebih solid jawabannya daripada kalau ditanya, bagaimana saya tahu kamu bisa execute bisnismu dengan baik? Jawabanmu adalah, saya yakin Pak. Saya tiap hari berdoa Pak. Saya bekerja keras Pak. Itu kan lemah sekali. Lemah banget. Sekarang artinya apa? Bekerja dulu untuk orang lain, tapi orientasimu adalah kamu ingin memulai bisnis. Itu akan beda banget. Kalau kamu bekerja jadi karyawan dengan orientasi untuk memulai sebuah bisnis nantinya, jadi goalmu adalah pengen punya bisnis, fokusmu beda. Effortmu pasti beda, determinasimu pasti beda. Karena kamu tahu apa yang mau kamu lakukan, kamu punya goal. Itulah yang membedakan orang-orang yang sukses dengan orang-orang yang nggak sukses. Orang-orang sukses pasti punya goal. Terdengar klise, terdengar seperti, wah ini mah cuma motivator doang. Nope, realnya memang begitu. Semua orang sukses pasti punya goal, karena mereka tahu mau kemana. Kamu bayangin kamu naik gokar gitu kan, naik taksi. Kamu buka aplikasi gokar deh. Pasti yang pertama ditanya adalah kamu mau kemana. Itu pertanyaan pertama. Goalmu, destinasimu, tujuanmu mau kemana? Oh saya mau ke sini, saya mau mau ke restoran, saya mau ke sekolah, saya mau ke kantor. Pasti tanya goalnya dulu. Kamu naik taksi,
Pasti tanya pertama kali mau kemana. Bayangin kalau kamu mau naik taksi lalu kemudian tanya mau kemana, dan jawabanmu adalah saya nggak tahu pak, saya ngikut aja lah. Sopir taksinya bingung. Makanya hidup selalu harus punya goal, dan kalau goalmu adalah ingin memulai bisnis dan kamu bekerja untuk orang, maka orientasimu akan berbeda dan kamu pasti akan sukses nantinya. Dan jangan lupa sama bekerja, kumpulkan network, kumpulkan keahlian, dan kumpulkan pengalaman kerjamu dengan baik, sehingga itu akan membantumu ketika kamu memulai bisnis nanti. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.